Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Yang memulihkan batu penutup kubur itu lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan gelap dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan." Segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Selamat pagi." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Berarti Anda belum bangkit dengan saya. Salam pagi. Kata kunci malam ini, salam pagi. Saya bertanya dulu tadi pergi ke gereja, siapa yang kasih salam dengan temannya di jalan? Angkat tangan. Udah angkat tangan, berarti dia sudah bangkit. Berarti kita semua berbangga. Jadi saya menyapa beberapa orang, yuk mari kita berangkat. Kan salam juga. Salam bukan selamat malam, selamat sore, seperti guru-guru zaman dulu karena ini saya kritik para guru-guru. Guru-guru dulu tuh kalau kita ketemu guru-guru tuh selamat pagi, selamat itu selamat malam, sore ya. Kalau sudah lupa, bingung, lebih baik sore jadi. Kalau motor dia tak kok. Mau selamat sore, selamat pagi, selamat siang Pak. Bapak Ibu saudara-saudara, malam ini justru Tuhan yang menyalami kita. Salam pagi. Jadi kalau pulang gereja, sudah komune, pulang dari gereja, sambil tersenyum, salam pagi. Saya mau lihat itu nanti. Kita mau tidak ucapkan salam pagi. Walaupun selama ini mungkin ada dendam, ada kesalahan ucap, malam ini harus masing-masing kita siap memberi salam pagi. Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kehidupan sudah ada, kebenaran
sudah terjadi. Kemuliaan Tuhan nyata bagi semua orang yang percaya. Rasul Yakobus kan dia berkata, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kita berjuang datang dari wadi, dari pakan, dari mana-mana hanya untuk kumpul di Buleleng merayakan kebangkitan. Tapi kalau kita tidak mengimani Tuhan tidak bangkit, Yesus percuma. Kita jalan-jalan jauh, sudah hujan lagi, belum menggolong berapa gigi pakat menggolong patah bisa pergi ke Buleleng untuk malam Paskah. Datang di sini hanya untuk duduk tidur, ledon atau coba kalau berdua, boleh makanya sudah, boleh makanya itu, kalau berdua boleh aja dulu, nada bawa maisare. Jadi untuk apa kita bawa daun pisang, pelupa pisang dan tunggu-tunggu supaya kita mau pas. Maka inti kita itu yang pertama ketika keluar dari gereja mengucapkan salam pagi. Ini khotbah ini saya khotbahkan lalu di rumah saya. Begitu saya keluar, anak misinya langsung berkata salam pagi. Kado berkar atau pada saya khotbah itu, saya lupa salam itu mereka. Jadi saya pasti kamu benar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terkasih, kisah. Ada sejumlah kisah yang perlu kita renungkan bersama. Pertama, kisah kita tentang alam semesta. Alam semesta yang dijadikan Tuhan beserta isinya dalam perjanjian lama mau menyatakan kepada kita bahwa kita wajib memelihara alam semesta ciptaan Tuhan sedemikian rupa supaya kita selamat, supaya kita sejahtera, supaya kita bahagia, supaya kita senang selama masih di dunia ini. Maka kemarin dalam seri saya dengar cerita bahwa beberapa tahun yang silam orang Lembata ini menolak pertambangan. Saya setuju tuh, saya dari sana saya ikuti pergerakan masyarakat di wilayah itu menolak pertambangan. Karena setelah itu saya cerita benar di sini itu pertambangan besar-besaran, kualitas emas sangat bersaing dengan kualitas Papua dengan dunia. Salah satu titik itu di sana itu saya sudah tahun 2012 saya survei itu tambang emas, nikel dan kalau sudah salah tembaga. Di Libu itu kalau sudah dia sudah bom, mulai selesai juga. Lewati juga baru makan ikut. Langsung ditaruh di lama kira sana. Jadi hati-hati. Alam semesta diciptakan itu kita rawat, kita pelihara, kita olah sedemikian rupa. Dari pagi kami pergi ke kolam ikan, bawa pasukan. Mereka melihat kolam ikan seperti itu. Termasuk saya punya anak satu itu Ramli. Dia lebih lama di dalam, mau turun ke air harus ada dalam. Silakan kau tidur dan kau pulang tinggal turun dan makan ikan. Pergi ke sana melihat alam yang diolah, yang ditata sedemikian rupa, lalu dipelihara makhluk hidup di dalam air. Tetapi kasihan setelah itu satu ekor dibawa pulang, ikannya kerpar-kerpur. Kasihan ikannya lewat dulu. Lagi kata masalah para-panan. Dan istilah yang besar, anda yang besar juga luas sebetulnya. Tapi mau tidak mau kita harus potongkan mata dan berkata potong saya. Tidak lama kemudian, wajah Kristus itu wangi luka tujuh. Tidak wangi luka kaca di Allah. Bukan kabar. Ini itu ya. Dia ada dia. Lagunya tiada yang tahu. Ada pahlawan, ada wawiro, senang. Sudah menyiapkan semua. Bagaimana supaya kita memanfaatkan alam itu untuk kepentingan hidup kita sehari. Kita juga ada sesuai kebutuhan
sudah pasti. Tetapi kalau alam itu sudah dirusakkan, maka kita tidak punya napas hidup. Yang berikut, kekuatan alam itu membentuk kepercayaan total kepada Tuhan. Yang berikut, ketika bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari negeri Mesir, mereka memerangi Laut Merah atau Laut Berlaut. Sekarang laut itu, kalau selesai 2011, Laut Merah itu sudah aspal. Di tengah menyeberang ke Sungai Yordan. Ketika kami di sana sedang ditimbun. Bayangkan, orang Israel itu otaknya luar biasa. Laut ditimbun. Sedang kerja untuk 2011. Sekarang itu mau ke Sungai Yordan dari Gunung Paran, tempat dikeluarkannya kitab suci, kitab suci, itu mereka sudah bisa kita datang dari Laut Mati dan menuju ke Sungai Yordan. Itu lewat laut sekarang. Luar biasa bangsa Israel. Utangnya memang dari Donara langsung, sehingga semuanya bisa dijadikan. Tapi bahwa kisah perjanjian lama kita keluarkan menyatakan kepada kita bahwa keselamatan terjadi oleh Allah. Coba kalau laut itu tidak terbelah, bagaimana nasibnya? Nenek moyang kita bangsa Israel yang dikejar kerajaan oleh bangsa Mesir dengan kereta-kereta mereka, tentu habis. Kisah itu selesai di pesisir pantai Danau Tebrau atau Laut Merah. Akan habis di situ. Tetapi betapa Tuhan menggunakan alam untuk menyelamatkan manusia. Dan kalau manusia tidak menjadikan alam sebagai sumber keselamatan, maka temaslah kita. Sekarang itu kita setiap hari itu herbal, minuman herbal. Datang dari mana? Dari tanah. Kalau tidak dari tanah, apa yang bertumbuh? Ketika tahun 2015, saya kisah sedikit. Saya memasuki paroki yang baru. Ketika itu begitu datang itu saya harus berhadapan dengan perusahaan kelapa sawit. Mereka harus membombardir alam yang masih indah untuk sudah akan dijual kepada perusahaan kelapa sawit. Saya itu berjuang dengan masyarakat, berhadapan dengan perusahaan. Lalu ketika sosialisasi ke kampung-kampung, ke stasi-stasi, saya tolak sambil sosialisasi, saya tanya kepada anak-anak, ada tidak air sungai? Ada. Mengalir tidak airnya? Mengalir. Jawabannya tepat semua. Airnya masih bersih, sudah kotor, masih bersih. Selama ini kamu mandi di mana? Mandi di sungai. Nah, sekarang kamu sudah dengar ada perusahaan kelapa sawit. Kalau nanti perusahaan kelapa sawit masuk, hutan kalian sudah dirusakkan, kayu api tidak ada tanah di darat, kamu mau masak di mana? Mereka pikir setengah mati. Saya katakan nanti kamu ambil kayu api, masak di atas air. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Tanah kalian sudah dijual kepada perusahaan. Kesehatan, bapak-bapak tua, kalian ini membunuh anak cucu. Kemudian mata itu nanti saya cungkil pakai pisau. Mereka mengatakan begini, pastor sumpah kami, biar kamu mati lebih cepat daripada hidupnya lama. Saya marah begitu, tapi setelah itu saya berhenti sehingga mereka tidak bunuh saya. Bapak Ibu sudah, saya mau katakan, kalau alam itu sudah habis, apa yang terjadi dengan anak cucu ini? Walaupun tanah kita sejenkan, tapi kita rawat, kita tanam tumbuh. Ini luar biasa. Banyak sudah mulai kembangkan ini dan itu sudah diberi oleh Tuhan sejak dunia dijadikan. Kenapa kita manusia tidak mengurangnya dengan baik? Selain banyak yang tanam kakao, tanam kopi, bahkan yang muncul dan baru, banyak macam tanam. Sekarang foto-foto datang di sebuah tempat beli kemiri. Coba kalau tidak kemiri, apa yang kalian jual? Tidak. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah Allah menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan mengerjakan alam, Tuhan membentuk alam, Tuhan menjadikan alam dengan segala isinya untuk
untuk menyelamatkan manusia. Tidak hanya salib Kristus, tetapi Allah pun memberikan keselamatan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan merayakan malam Paskah ini, kemenangan Tuhan sudah nyata. Haleluya. Kita nyanyikan lagunya. Walaupun kemarin kita menangis meratapi Tuhan Yesus. Hari ini harus benar-benar bersorak gembira. Haleluya. Kisah aja. Boleh tuh. Penting. Ada seorang pendeta datang di Kalimantan tidak pedalaman tahun 70-an. Baru agama mulai masuk. Pendeta ini meyakinkan semua bahwa kalau tidak percaya Yesus, kita tidak akan selamat. Khotbah bagus sekali di rumah betang, rumah tinggi disebut rumah betang. Kalau dari orang pakai batu nih, bagus sekali. Khotbah bagus semua. Haleluya. Ya hantar lantai itu dari bambu itu dihantar keras-keras. Haleluya. Umat pun suasana buatan haleluya itu membangkitkan gairah semangat. Maka dari kalau kita nyanyi itu tidak ada semangat kemenangan Tuhan. Sebetulnya tadi itu haleluya itu dengan gegap gempita, bukan hanya merdeka waktu 17 Agustus, banyak yang suka mereka merdeka. Haleluya. Kemudian Tuhan sudah nyata kenapa kita masih berada dalam siksaan dosa. Kalau kita belum bergairah, belum bersemangat, saya sebetulnya sakit dan saya tetap bersemangat dan saya merayakan malam Paskah. Maka itu sudah kita harus selalu ada di dalam diri kita karena keselamatan terjadi bukan karena salib Kristus saja, tapi seluruh alam kita juga buat kita menjadi orang yang menang jaya. Jadi jangan hanya tulis tema saja yang kita lakukan selama ini dengan istilah kita katorde, fasilitator, datang ke pihak KPD, kita apa yang dikatakan di sana kalau umat belum bergairah. Jadi kita tidak mengatakan Kristus yang baru. Maka dari itu malam ini, setelah ini, tapi bukan berarti di depan gereja salah kami, yang cuma langsung pingsan. Tapi mengucapkan salam ini perlu juga kita haleluya. Kalau Protestan ini haleluya. Mengapa orang Katolik tidak mengatakan haleluya dengan penuh sukacita? Maka dari itu saya kira bahwa dengan pesan-pesan bacaan yang kita renungkan, terutama bagaimana para murid yang menyaksikan situasi coba saya tadi itu hampir mau tertawa di bagian ketika malaikat itu menggulingkan batu dan di atasnya itu seperti anak kecil yang main-main ya. Kalau Bapak Ibu dengarkan menggulingkan batu, duduk di atas batu itu. Sementara Yesus di datar. Itu kalau kita baca dan berdoa, seolah dia main-main saja. Tetapi Bapak, malaikat itu menunjukkan bahwa Tuhan sudah menang. Tuhan sudah memberikan kepada kita semangat. Haleluya. Jangan kita serukan dengan penuh sukacita. Malaikat pergi katakan kepada saudara-saudara bahwa Tuhan sudah bangkit dan tidak ada lagi di situ. Perkara hidup itu sudah ada. Kenapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sudah melewati Kamis Putih, Jumat Agung. Tentunya yang menyediakan diri menjadi rasul pasti sudah mulai menang jaya. Sudah Paskah, malam ini Tuhan pun sudah tadi sedang banyak jirigen yang datang. Jadi yang berangkat Paskah tadi itu pikir-pikir, aku nanti utara bayi. Sampai, udah kari dari mana yang berada. Kalau jadi
digerget dua lubang. Dan lepaskan tidak ada. Dia di dalam gereja tapi hatinya kita turuikan kalau bilang butuhan taruh kakaknya. Akhirnya pas tidak merasa pasti. Bapak-bapak itu nama amanah itu boleh tuh disukai boleh taruh kakaknya. Sekarang itu kita datang di gereja mengatakan, haleluya, Tuhan sudah bangkit, kemuliaan besar nyata bagi kita sekalian dengan cahaya hati yang menerangi seluruh diri kita, pikiran kita. Tinggal bagaimana kita memberikan diri kita untuk benar bersama Kristus. Hal praktis yang kita buat, salah satunya salah baca. Kata-kata itu punya nilai yang sangat dasar. Kita berdoa. Walaupun kita orang berdosa, Tuhan tetap memberikan salam bagi. Kita membawakan salam ini kepada saudara-saudara kita yang mungkin ada yang tidak sembahyang, pulang ke rumah dan dia sedang jaga media jaga lampu sambil di rumah salam bagi. Belum era maupun oli. Kata Tuhan ini, jika kita menjalaninya dengan iman, maka seluruh kepenuhan Paskah nyata bagi orang yang merayakan. Tentu ya, lain tidak. Tetapi kita merayakannya, ucapan Yesus dengan dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu sudah selamat. Tidak. Dan salah. Kalau zaman dulu itu baik, mau pacaran itu pakai jebakan. Saya pakai kenal pemulis tulis surat ini tulis surat di atasnya gambar hati itu musik kompas jangan pasti sampai ada yang sumpah. Tapi dia tidak menghayati apa makna tombak yang menembus hati. Itu artinya hati yang terluka. Tetapi dia penuh sukacita, bersepati berbangun. Kenapa? Tapi Tuhan Yesus ditombak. Tidak ditambah, Tuhan Yesus ditombak. Buat darah dan air. Barangkali kita sekarang harus merenungkan. Yang tadi masih tertawa seperti dia masih simpan surat cinta. Masih surat cinta. Mari kita sadari Tuhan yang tertumpak terluka yang menghadirkan darah. Dia menderita, tetapi malam ini memulihkan nasib hidup kita dan dia berkata, sangat baik. Semoga ungkapan salam dari sang penyelamat kita menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika tadi saya katakan mungkin hari-hari ini menjelang Paskah tidak dia udah kisah yang kita tahu. Mungkin Tuhan tunduk hari mata mati ke sekolah ke kira-kira tidak jadi. Iya, napa harus membentuk mata momen. Mungkin terjadi. Malam ini pulang ke rumah, peluk istri, salah. Jangan karena saja, tapi langsung salah. Sambil tersenyum, besok makin marah lagi. Salam bagi. Mari kita sadar pesan Paskah kita malam hari ini. Pertama bahwa Tuhan menjadikan segala-galanya melalui alam ciptanya, Dia berikan kepada kita untuk kita jadikan sebagai tanda
keselamatan, kita makan minum, kita tinggal, kita tidur aman, semuanya datang dari alam menjadi tanda keselamatan bagi kita. Yang kedua, alam juga memberikan peluang kesempatan kepada kita untuk menuju keselamatan abadi ketika kita boleh menggunakannya dengan setia. Yang ketiga, bagian terakhir bagi kita, seluruh kekuatan alam itu yang disediakan oleh Allah kita jadikan kita ramu dalam satu kekuatan hati dan iman dengan penuh kegembiraan mengucapkan syarat bagi semua orang yang merayakan pesta kebangkitan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Salam bagimu semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam sakramen permandian, setiap orang beriman memperoleh kelahiran baru, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Mari kita ikuti upacara pemberkatan air dan pembaharuan janji baptis berikut ini dengan penuh umat. Silakan berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita membuka upacara ini dengan litani para